Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BP POM Denpasar menggelar kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mewujudkan obat dan pangan aman. Kegiatan komunikasi yang melibatkan seniman Bondres itu berlangsung di lapangan Lumintang dalam Car Free Day Minggu pagi 10 Desember 2023. Kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi Balai Besar POM Denpasar dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Anak Agung Ayu Chandrawati, mewakili Wali Kota Denpasar. Kegiatan tersebut dihadiri berbagai kelompok masyarakat, komunitas, asosiasi terkait, dan masyarakat umum yang sedang berolahraga di lapangan Lumintang. Kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi ini menggunakan para seniman Bondres untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, obat, dan pangan aman kepada masyarakat. Melalui gelak tawa, pesan-pesan edukasi tersebut lebih mudah ditangkap dan dipahami oleh masyarakat, sehingga apa yang menjadi tujuan BB POM Denpasar untuk mengedukasi masyarakat terkait obat dan makanan aman bisa tercapai. Tema edukasi kali ini yakni mewujudkan obat dan pangan aman, stop obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Hal ini dilatar belakangi masih banyaknya ditemui obat-obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Obat tradisional semestinya murni herbal, namun kini banyak ditemui obat tradisional dicampur dengan bahan kimia obat secara berlebihan yang akan menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan pengguna. Maka dari itu, BBPOM Denpasar terus mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menggunakan obat tradisional dan tidak salah pilih dalam menggunakan obat tradisional. Untuk menghentikan peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat ini, BBPOM Denpasar telah menjalin kerjasama dengan semua pihak karena selama masih ada kebutuhan akan selalu ada saja cara untuk mengedarkan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat ini. Mengandung bahan kimia obat. Jadi kalau demand-nya masih tinggi, masyarakat masih mau menggunakan, itu pasti suplainya akan dengan berbagai cara gitu ya. Nah ini kenapa masyarakat masih, karena memang OTBKU ini efeknya chest plank. Jadi dia disebut obat tradisional, padahal seharusnya obat tradisional itu kan murni herbal ya, baik hewani, nabati maupun hewani. Tapi kenyataannya itu ditambahin bahan kimia obat. Misalnya montalin ya, montalin yang masih banyak digunakan, kemudian sirup tawon klenceng, nah itu ditambahin paracetamol, ditambahin phenylbutazone, ditambahin asam mefenamat, ditambahin natrium diklofenak, jadi zat kimia lah yang ditambahkan sehingga memberi efek cepat. Nah padahal yang menambahkannya ini juga tidak sesuai aturan, ya memang dilarang, obat tradisional ini dilarang, nambahkannya juga tidak terkontrol ya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar menyambut baik edukasi ini dan harapannya tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan dan memilih obat tradisional semakin baik dan masyarakat bisa sehat terhindar dari mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Menggunakan Bondres ya, yang mana masyarakat lebih antusias untuk mendengar informasi. Tadi sudah diselipkan bagaimana sebaiknya untuk bisa menggunakan obat dan pangan yang aman. Kegiatan edukasi yang dirangkai dengan acara Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023 tersebut juga dirangkai dengan pengenalan aplikasi BBPOM untuk mengecek izin edar sebuah produk dengan mudah. Hanya dengan pindai kode batang atau scan barcode pada produk akan keluar hasil apakah produk tersebut memiliki izin atau tidak. Ria Sebali TV.